tempat-tempat bersejarah di Mandailing Natal. Mandailing Natal merupakan salah satu kabupaten di daerah Sumatera Utara yang tentu memiliki sejarah yang panjang dan perjuangan yang luar biasa. Berikut adalah beberapa peninggalan sejarah yang menandakan Mandailing Natal merupakan daerah yang bersejarah yang ikut terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Pesanggarahan Kota Nopan. Kota Nopan terletak di daerah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, atau yang dikenal di daerah Mandailing Julu. Tak hanya menjadi kota lintasan Padang Medan, Kota Nopan juga merupakan kota bersejarah dan kota perjuangan. Salah satu peninggalan sejarah yang terletak di Kota Nopan adalah Pesanggarahan Kota Nopan. Pesanggarahan Kota Nopan ialah rumah peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1930, merupakan pesanggarahan terbesar dan terbagus di Sumatera pada abad ke-19. Bahkan Presiden Soekarno pun pernah berkunjung ke pesanggarahan ini pada tanggal 16 Juni 1948 untuk menggelar rapat raksasa. Di atas pintu masuk pesanggarahan terpasang foto Bung Karno saat berpidato di tangga pesanggarahan itu pada tahun 1948 ketika Bung Karno berkunjung ke Kota Nopan dalam rangka melaksanakan rapat raksasa, dalam rangka mensosialisasikan kemerdekaan dan mengajak warga Sumatera untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Menurut ceritanya, di kamar nomor 1 itu terdapat terowongan yang membujur dari pesanggarahan hingga ke arah perbukitan, kurang lebih 7 km. Katanya, dulu terowongan itu pernah digali, namun kemudian dihentikan karena khawatir terjadi sesuatu. Menurut ceritanya, terowongan ini dulunya untuk sarana menyelamatkan diri orang-orang Belanda jika diserang. Di depan pesanggarahan Kota Nopan juga terdapat Tugu Perintis Kemerdekaan Indonesia yang diresmikan pada Jumat 4 November 1988 oleh Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar. Di 4 sisi tugu itu terdapat batu marmer yang bertuliskan naskah proklamasi, naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta informasi pembangunan dan peresmian. Tugu itu semakin menunjukkan Kota Nopan adalah kota bersejarah dan kota perjuangan. Kehadiran Soekarno di Kota Nopan pada Juni 1948 untuk menenangkan gejolak dan mempersatukan rakyat di Sumatera yang ingin merdeka sendiri. Sampai sekarang, pesanggarahan Kota Nopan sangat terawat dan cukup bagus, serta sudah menjadi kebanggaan orang-orang Kota Nopan dan umumnya orang-orang Mandailing Natal. 2. Sumur Besar Multatuli. Multatuli adalah nama samaran untuk nama pena seorang yang berkebangsaan Belanda yang bernama Edward Douwes Dekker, seorang penulis yang menceritakan tentang kolonialisme Belanda di Indonesia. Multatuli pernah menulis sebuah buku yang berjudul Max Havelaar. Buku itu disebut sebagai salah satu buku yang berjuang untuk menghapuskan kolonialisme di dunia. Dan melalui buku-buku dan tulisannya, Multatuli dianggap merupakan sebagai orang yang pertama sekali memberitakan tentang tindakan kolonialisme Belanda di Hindia Belanda ataupun di Indonesia kepada dunia. Tokoh Multatuli bukan hanya terkenal di Indonesia, melainkan juga terkenal di dunia internasional. Diceritakan Multatuli pernah mengirim surat kepada Ratu Belanda tentang perbuatan penjajahan tentaranya di Indonesia yang tentu tidak disukai oleh Multatuli. Tidak heran pemerintahan Belanda membuat
monumen di Belanda untuk mengenang perjuangannya. Multatuli dalam bahasa Latin yang berarti saya sungguh menderita, yang menggambarkan seseorang yang dalam hidupnya penuh dengan penderitaan. Nah, kaitannya dengan Mandailing Natal adalah bahwa Multatuli, tokoh yang sangat terkenal itu, pernah tinggal di Natal pada tahun 1842 sampai 1844 sebagai kontrolir perwakilan pemerintahan Belanda. Ditugaskan di daerah Natal, sebuah kota pelabuhan kecil yang letaknya kurang lebih 53 km dari Panyabungan, ibu kota Kabupaten Mandailing Natal. Dan sampai sekarang ada beberapa peninggalan Multatuli selama dia tinggal di Natal. Salah satunya yang paling terkenal yaitu Sumur Besar Multatuli, yang dahulunya digunakan oleh Multatuli pada saat dia tinggal di Natal, yang konon katanya sumur itu digali sendiri oleh Multatuli. Ketiga, Rumah Kontrolir Natal. Natal selain kota pelabuhan juga merupakan kota pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19 di zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1842, pemerintahan Hindia Belanda mengirim Eduard de Westdekker atau yang dikenal Multatuli sebagai kontrolir, asisten residen Mandailing Angkola atau sekarang dikenal dengan Mandailing Natal di Natal. Kantor de Westdekker atau kantor Multatuli tersebut masih ada sampai sekarang dan masih bisa ditinggali. Akan tetapi kondisinya kurang terawat. Ketiga peninggalan sejarah tersebut sangat mahal harganya. Oleh karena itu kita berharap kepada pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal agar tetap menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah tersebut.